ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Baik, kita insyaallah melanjutkan kajian syarah terhadap al-usul ats-tsalatsah. Pada kali ini kita lanjutkan pembahasan al-khauf dan kemudian berlanjut ke ar-raja. Al-khauf itu rasa takut. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilul khaufi qawluhu ta'ala, dalil khauf atau takut tentang harusnya takut kepada Allah adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, yaitu musuh-musuh, kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, al-khawf itu takut atau gundah, yaitu reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan, menghancurkan atau menyakitkan. Allah melarang takut terhadap pengikut setan dan memerintahkan hanya takut kepadanya. Baik, kita akan membahas di sini rincian al-khawf agar tidak salah dalam menilai suatu rasa takut. Karena seseorang karena tidak paham klasifikasi rasa takut dan macam-macamnya, akhirnya menganggap bahwasanya rasa takut ini sama dengan orang yang tidak tawakal sama Allah. Orang yang tawakal sama Allah boleh jadi ada sisi ketakutan, tapi dari segi tabiat atau alamiah, yang disebut di sini khauf tabi'i. Ya, betul, dia takut tenggelam, takut termakan hewan buas, takut anjing, bahkan takut sama kecoa. Itu tidak masuk dalam khauf yang bernilai ibadah. Ya enggak? Misalnya ada perempuan, dia kalau ketemu kecoa histeris. Mungkin punya sejarah masa lalu yang kelam dengan kecoa-kecoa. Akhirnya ketika ketemu dia teriak histeris karena ketakutan. Maka apakah ini dia berdosa dengan ketakutan itu? Umumnya tidak berdosa karena tidak masuk dalam khauf yang sifatnya ibadah. Maka kita harus membedakan antara khauf tabi'i dengan khauf ubudi atau khauful ibadah. Dan juga ada namanya khaufus sir, yang mana ini menjadi suatu kesyirikan. Nanti insyaallah. Baik, kita mulai dari yang pertama. Takut yang bersifat alamiah. Alamiah ini tabi'iyah, alami. Seperti takutnya seseorang terhadap binatang buas. Wajar. Takut terhadap binatang buas itu ada beberapa macam juga gitu loh. Dan keseluruhannya itu tidak mencederai keimanan. Semua macam takut akan binatang buas tidak mencederai keimanan. Ana kasih contoh, ikhwan. Antum ngerti ular kadut, mesti orang sudah ngerti ular kadut ya. Yang ada di air, balong, kolam, sawah. Itu kan secara umum tidak berbahaya bagi orang gitu loh. Biasa lah gitu. Ya. Tapi betapa banyaknya orang yang menyamakan treatment mereka antara ular kadut dengan ular kobra. Semua ular bagi mereka
itu berbahaya semua dan membunuh dan seterusnya karena ketidaktahuan. Ya. Jadi rasa takut terhadap ular kobra dengan rasa takut terhadap ular kadut itu sama. Makanya sepertinya juga tidak mencederai keimanan sama sekali. Enggak masalah. Ya, itu binatang buas. Ada binatang tidak buas, tetapi dia merasa jijik dengannya, sehingga takut berdekatan dengannya. Ini juga tidak mencederai keimanan selama tidak ada akidah-akidah tertentu. Kemudian takut akan api, wajar. Takut akan api, wajar. Dan ini tidak mencederai keimanan seseorang. Takut tenggelam. Ketika seseorang belajar berenang, akan ada masa-masanya tentu dia takut tenggelam, yang membuat dia kesulitan untuk melancarkan renangnya. Apakah takut tenggelam ini adalah berdosa? Tidak. Enggak berdosa. Seseorang ada yang takut ketinggian. Ngantuk ya? Ngantuk agak berat ya? Ngantuk kan? Loh kok kayaknya ngantuk atau khusyuk ya? Khusyuk. Karena ini ya, iya emang di sini tuh tempat yang sakral sekali, jadi susah untuk tumak ninahnya itu kuat di sini. Tumak ninah, tenang kan, khusyuk makin tunduk gitu. Kemudian ya, tumak ninah, khusyuk, kemudian akhirnya sinah, naum. Iya, sinah itu ngantuk, naum itu tidur. Iya. Pas bangun-bangun ditanya man rabbuk. Ya. Bisa aja. Ada seorang ustadz itu mendoakan murid-muridnya, yang mau tidur baca doa dulu. Baca doa, ayat kursi, baca yang benar. Mudah-mudahan husnul khotimah kata ustadznya. Iya. Gimana? Iya benar sih, amin sih. Cuman kan kesannya apa? Nyumpahin kayak nanti bangun-bangun malaikat man rabbuk. Takut akan ketinggian. Ini takut yang bersifat alamiah. Ketakutan yang karena trauma, yang Allah Ta'ala lebih tahu seberapa kadar traumanya dia. Ini juga ketakutan yang sifatnya alamiah, walaupun kadang-kadang ada bisikan syaitan padanya. Tetapi seseorang itu hendaknya ketika melihat melihat temannya atau siapapun trauma akan sesuatu, maka ketika dia terefekkan dengan traumanya itu, maka hendaknya memaklumi. Jangan langsung dibilang, wah, takut tuh hanya pada Allah. Betul, takut hanya pada Allah, sahih. Tetapi kalau namanya trauma itu kan beda ya. Kadang orang itu kalau udah kena mental gitu kan, trauma, itu kadang ketakutan dia di luar nalar loh. Ya, di luar nalar. Di luar nurul, nah intinya gitu ya. Tak ada trauma karena berkeluarga itu ada. Trauma karena KDRT ada. Sehingga seseorang itu, misal seorang wanita punya pengalaman di KDRT-in gitu, mantan suaminya dipukul, diinjak-injak dan seterusnya, sampai diancam dibunuh, itu ada. Akhirnya pisah, kemudian mau menikah lagi pun enggan. Kenapa? Karena ada sisi trauma. Kita mungkin orang normal yang nggak ada histori trauma, itu kita mengatakan udahlah tawakal sama Allah, ngapain takut hal-hal begituan. Betul. Tetapi itu belum bisa nyambung nasihat itu dengan orang-orang yang terkena trauma. Ya, melainkan harus dibangkitkan motivasinya. Kadang-kadang psikiater itu nggak mempan, melainkan orang terdekat itu harus benar-benar merangkulnya. Ya begitu, rasa takut seperti itu ya. Kemudian rasa takut ketika antum mimpi misalnya. Mimpi yang dibuat oleh syaitan, bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, di ketinggian, jatuh, kaget, kemudian itu kan takut. Gak mungkin dong ketika kita takut dalam mimpi terus dinasihatkan teman, kamu gak usah takut, kalau misalnya lagi mimpi di ketinggian, jatuh mah jatuh aja, gak bakal. Ya tabiat. Ya, kita ini di jalanan pun ada rasa takut juga, lain rasa takut yang sifatnya diperbolehkan gitu loh. Kayak misalnya tadi ini kan hujan nih, naik motor, banyak becekan dan genangan air gitu kan. Angkat kaki, kenapa? Takut nggak? Ada rasa khawatir nggak? Ada rasa khawatir cipratan air itu kena ini kita. Yang seperti ini kan nggak masalah gitu loh.
Tiba-tiba ada orang gila. Ya, apa nih? Anak ketemu sama tadi pagi, anak kajian tadi pagi. Tadi pagi mana tadi pagi? Bukan tadi pagi. Kemarin. Gimana? Ke Masjid Hijau. Dari salah satu perumahan anak lewat. Nah, lewat keluar dari dekat rumah. Di situ ada orang jalan di jalanan, dan itu agak gelap jalanannya, nggak ada siapa-siapa. Jalannya kayak gini, sempoyongan. Terus anak kan mau lewat dari belakangnya, dia ngeliatin gini. Ada nggak rasa takut kira-kira menurut antum anak? Ayo sok, tebak. Ada. Wah, sok tahu tuh. Tapi bener, anak ada rasa takut. Bukan karena dia setan atau apa. Ya kalau setan nggak bakal kayak gitu jalannya. Iya, anak tahu setan bukan kayak gitu jalannya. Iya, itu terlalu bagus jalan kayak gitu setan. Nah, dia itu anak khawatirnya kan dia kemungkinan mabuk gitu loh. Terus orang mabuk kan nggak mikir gitu kan. Maka anak bismillah, mudah-mudahan nggak dia apa-apain. Alhamdulillah dia cuma ngeliatin doang. Anak mau ngeliatin balas, nggak ada waktu untuk iya, nggak ada waktu. Antum jalan subuh-subuh sebelum kajian pergi, kemudian menemukan anak-anak muda membawa linggis, parang, arit, sajam dan seterusnya. Ada nggak rasa takut di situ? Ya wajar ya kalau ada ya. Wajar. Ya. Wajar takut di situ. Sehingga berlindung pada Allah Ta'ala dari serangan mereka. Antum diam aja gitu kan. Ternyata mereka ngikutin antum gitu kan. Di belakang konvoy gitu. Ini belakang antum. Takut gak kira-kira? Ya wajar lah takut. Dikuntit kayak gini takut. Sampai antum tiba ke masjid. Ya. Tanya ke mereka, kenapa kalian ngikutin saya? Kami mau mengawal orang yang mau ngaji. Masya Allah. Iya. Ajib ya, ceritanya ajib ya. Namanya ngarang ya ajib. Hal ini wajar bagi setiap manusia. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Kenapa? Karena ceritanya sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kan di Mesir, ini kan di Mesir nih. Mesir itu ada penduduk pribuminya, orang Qibti. Dari kalangan Qibti, rajanya itu Firaun di masa itu. Orang Mesir asli ini, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu aslinya orang Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, bukan Qibti. Ya, orang-orang Nabi Musa alaihissalam daerah-daerah apa? Daerah Syam, Palestina dan semisalnya. Jadi beda suku nih, ya. Nah, di situ memang sudah terjadi rasisme sebenarnya di Mesir ketika itu, berangkat dari Firaun, dari mimpi Firaun gitu kan. Ini kerajaannya bakal dihancurkan oleh orang anak keturunan dari kalangan Bani Israel. Maka mulai dari situlah Firaun itu mulai mendiferensiasikan antara penduduk asli negerinya yang sesuku dengan Firaun, yaitu orang Qibti, Mesir asli, dan juga dibedakan dengan Bani Israel, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Nah, namanya kalau udah rasisme, ada diferensiasi kayak gitu, perbedaan suku yang ditonjolkan, maka ya kadang terjadi pergesekan gitu loh. Gesekan terjadi antara seorang Bani Israel dengan seorang Qibti. Yang benar ketika itu adalah orang Bani Israel sebenarnya. Nah, kemudian orang Bani Israel ini meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Qasas. Ya, Nabi Musa alaihissalam menolongnya sampai kemudian beradu argumen dan berbaku hantam, ditonjoklah oleh Nabi Musa alaihissalam si orang Qibti ini, dan meninggallah orang itu, masya Allah. Nah, setelah melakukan itu menyesal Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sengaja nggak untuk membunuh? Tidak sengaja, ya. Maka fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa alaihissalam pada pagi harinya, esok harinya pun merasa takut. Yataraqqab, yaitu raqib, yaitu menunggu dengan cemas gitu loh. Mantau dengan cemas, ini bakal diapain saya, bakal dikejar saya gitu, ya. Hal ini khawatir, takut. Seperti kita juga ketika kita ada kasus, ya, aib kita terungkap misalnya, maka kita juga akan khawatir, takut. Wajar, ini wajar. Ya, wajar.
Kemudian, tapi jika perasaan takut tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal tersebut menjadi haram. Ya, jadi kalau rasa takut tabi'i yang wajar tadi wajar, tapi itu menjadi penyebab seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal tersebut menjadi haram. Karena sesuatu yang menjadi sebab meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang diharamkan, maka haram pula hukumnya. Kecuali yang diberi uzur. Misal apa? Maksudnya diberi uzur karena ada madarat yang lebih besar daripada maslahatnya. Contoh apa? Antum kalau mau ke masjid pagi-pagi agak jauh, kemudian ada binatang buas. Mungkin gak ini diberi uzur? Mungkin diberi uzur. Walaupun Abdullah bin Umi Maktum di hadis Nabi SAW, tidak Rasulullah SAW beri uzur melainkan perintahkan sholat. Jawablah sholat berjamaah di masjid. Namun ketika memang dipastikan ada binatang buas dan berbahaya untuknya, maka tidak diwajibkan untuk sholat zuhur karena air hujan saja, sholat berjamaah. Karena kalau hujan aja yang sebenarnya cuma efek pilek doang, itu dimaafkan, diberi uzur, apalagi yang berefek luka-luka. Itu kalau memang benar potensi adanya binatang buas. Bagaimana kalau potensinya bukan potensi binatang buas, potensi kuntilanak dan pocong gentayangan di desa? Apakah diberi uzur untuk tidak sholat berjamaah? Tidak diberi uzur. Kalau ini beda. Iya, karena ini bukan binatang buas, ini setan. Dan bukan binatang buas yang menyerupai setan, bukan. Ya kan? Ini setan. Nah, ini yang membuat sebagian dari desa itu desa keramat lah disebutnya, desa angker lah disebutnya, yang orang-orang kalau malam gak mau keluar sholat isya, gak mau ke masjid. Kenapa? Karena takut lewat situ nanti ada aww lagi, aww gombel. Enggak, aww bukan aww atuh. Sundanya itu apa? Sundanya hantu apa? Jurik. Kok jurik sama awe jauh banget ya? Iya. Juriknya kan kadang-kadang awewe, iya kan ya? Iya, Iya, karena kan sama-sama awewe sama jurik sama-sama makhluk halus gitu kan ya. Nah gitu, jadi jadi kalau takut sama itu karena ada jurik gitu loh, maka sebenarnya ini malah justru imannya kurang, tercela. Kata sebagian ulama, Anda takut dengan binatang buas itu dimaklumi, tapi Anda takut dengan jurik itu tidak dimaklumi. Takut di sini dalam artian apa? Anda menganggap besarnya dan besarnya magic atau kekuatannya gitu loh. Jangan takut. Tapi kalau takut dalam artian mukanya jelek sehingga kita itu ya wajar ngerasa jijik, takut, gimana ya? Ada nggak antum ngeliat muka setan jelek kayak gitu terus antum nggak takut? Apa gimana ya? Manusia pada umumnya itu akan memusuhi sesuatu yang asing baginya gitu loh. Yang aneh. Anehnya ini bukan aneh biasa. Karena kalau aneh antum rata-rata aneh. Tapi kalau aneh di sini aneh yang menyeramkan gitu loh. Enggak. Iya. Ya, yang aneh enggak lazim, enggak biasa. Misal ngeliat kuyang, kepala sama jeroan terbang. Apaan tuh? Kan at the first sight gitu, di pandangan pertama ya ketakutan kita lah. Bener enggak? Ya wajar gitu, wajar. Tapi setelah mikir, oh kuyang. Oh ente. Enggak ngomong ente kalau datang, afwan kata kuyangnya. Ya wajar kalau kaget, tercekat, takut pertama kali. Tapi kok dipikir-pikir, ya nggak usah takut. Ya mulai dari situ nggak usah takut. Jadi kalau ketakutan di sini sifatnya tabi'i, yaitu kaget di detik-detik pertama itu nggak masalah. Ya wasiat ana ikhwan, kalau antum ketemu hal kayak gitu, antum nggak usah takut. Ya pertama mungkin kaget, takut, tapi habis itu pikir, oh buat apa takut sama yang kayak gini gitu kan? Samperin, iya. Ternyata dia ada di atas pohon lagi. Ongkang-ongkang, ikut datengin, manjat gitu. Iya, udah ikutin bareng gitu. Iya, begitulah setan, nggak perlu ditakuti kecuali yang sifatnya tabi'i. Takut kepada Allah
Ada dalam dalilnya firman Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Takut kepada Allah ada kalian terpuji. Dan ada pula yang tidak terpuji, Masya Allah. Terpuji jika akhirnya membawa seseorang bisa menghindar dari maksiat, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu takut yang benar, yang hakiki. Tujuannya takut ya supaya menghindarkan diri dari maksiat, supaya mengerjakan yang wajib, supaya meninggalkan yang haram. Jika takut tersebut menghasilkan sikap seperti itu, maka hati merasa tenang, tentram dan gembira dengan nikmat Allah serta berharap akan pahalanya. Adapun takut yang tidak terpuji seperti apa? Adalah takut yang jika menyebabkan timbulnya sikap putus asa terhadap rahmat Allah dan patah semangat dari seseorang sehingga ia tenggelam dalam kesedihan dan atau bahkan dalam kemaksiatan karena keputusasaan yang mendalam. Anak kasih contoh takut yang tidak terpuji ini. Apa tadi? Takut yang akhirnya menyebabkan timbulnya sikap putus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Sehingga putus asa dia. Seorang yang bermaksiat, banyak maksiatnya. Kemudian dia pengen taubat. Emang setan tidak tinggal diam? Emang setan tinggal diam gitu? Tidak tinggal diam. Setan berusaha untuk membisikkannya supaya jangan bertaubat dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah logis. Ente itu, kata setan, ente itu udah terlalu dalam dosanya. Percuma. Kayak orang kayak ente itu nggak diampunin, kebangetan soalnya dosanya itu. Padahal la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa akan rahmat Allah. Tapi syaitan itu membawa putusasaan. Betapa banyaknya orang-orang mau hijrah, mau taubat, tapi syaitan halangin karena alasan apa? Kamu tuh terlalu kotor. Banyak orang yang pengen ke masjid, tapi syaitan halangin karena apa? Kamu tuh bikin malu oleh masjid. Orang bakal ngebully lo nanti. Nanti Pak Ustadz ngelihat ketawa dia. Gitu. Bayangannya gitu. Akhirnya enggak jadi ah. Kayak gitu. Ya. Jadi meninggalkan yang ma'ruf, tenggelam dalam kesedihan atau keputusasaan, sehingga merasa enggak bakal diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun ahli maksiat itu hendaknya dia bertaubat pada Allah dan merasa yakin bahwasanya Allah itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mampu untuk menghapus dosa apapun semuanya. Ya. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam salah satu ceramahnya, kajiannya, bagi yang pendosa, bagi yang pengen taubat dan itu berat baginya, padahal dia betul takut sama Allah, maka jangan serahkan urusan kepada setan. Jangan menyerah kepada setan. Siapapun yang pengen taubat sebenarnya, cuman dia merasa berat, karena apa? Merasa Allah itu nggak ampuni dia, berarti dia telah menyerahkan urusan ini kepada setan. Berarti setan yang menang gitu. Ya. Kalau kita misal punya teman yang punya masalah yang buruk sekali, ya jangan kemudian kita tutup pintu rahmat seolah-olah tidak ada lagi ampunan buat dia. Dia bisa diampuni oleh Allah. Kita nasihati supaya cepat bertaubat. Apapun dosa itu. Dosa zina, dosa hombreng, dosa mencuri dan seterusnya, semua dosa, bahkan dosa syirik sekalipun selama masih hidup dia bertaubat, bisa Allah Ta'ala ampuni gitu loh. Ada sebagian orang yang dosanya itu memang dosa yang masuk ke ranah mental, seperti ranah mental seperti homo, itu masuk mental, itu masuk psikologis gitu loh, masuk psikisnya gitu loh. Orang itu kalau hombreng atau homo, nggak ada yang normal psikologisnya, pasti nggak normal. Bukankah begitu? Narasumber mungkin bisa. Anak narasumber bukan pelaku loh, atau narasumber. Iya kan? Nggak ada psikologisnya yang tenang, yang benar gitu, nggak ada. Yang istiqomah nggak ada. Ya mungkin telah menelan banyak korban dari homoseksualnya. Yang suatu saat kemudian dia muak dan merasa sakit dengan penyakit batinnya ini, dan bahkan sampai terkena HIV. Ya.
Apa coba? Sok. HIP. Nah, HIP bacanya ya. Nah, sudah HIP. Nah, kena HIP. HIV. Kena HIV. Belum sampai derajat AIDS. Dan itu berarti kan apa-apa sudah mulai itu, penyakit-penyakit masuk. Saya kenal beberapa orang, ada yang secara underground memang homo. Dan bahkan cukup populer di beberapa orang, ini bahkan ini termasuk pendakwah dulunya. Pendakwah. Sampai berkali-kali masuk TV bahkan. Ya, qadarullah sudah wafat. Semoga Allah maafkan, mungkin taubat sebelum wafatnya. Dan kemudian di akhir hayat tiba-tiba sakit, berpenyakit, dan tidak ada yang menjelaskan penyakit apa yang dia idap. Namun kalau melihat track record dan laporan-laporan tentangnya dan foto-foto yang kadang bersebaran dengannya, posibilitas ya semacam HIV. Karena beberapa orang walaupun penuntut ilmu yang telah menelan korban-korban seperti ini, korban-korban homoseksual, itu mengidap HIV. HIV itu kan bisa dari dua cara. Imma berzina dan sering gonta-ganti teman zina gitu, perempuan, lawan jenis. Ya. Dan atau yang kedua dengan cara homo. Dengan sungguh-sungguh gitu homonya. Ya. Atau bisa dengan cara lain yaitu menular. Tapi ala kulli hal di sini para penuntut ilmu seperti ini kalau berkasus dengan kasus yang seperti ini, ya karena homo, na'udzubillah min dzalik, sudah meninggal orangnya. Taib, kalau memang orang seperti ini sudah banyak kekejian dosanya dan bahkan pernah menikah dia, namun dan sudah 2 atau 3 kali menikah, namun setiap menikah selalu gagal. Pernah menikah dengan seorang janda, punya anak berapa, namun malah justru lebih memilih tidur dengan anaknya, bukan dengan istri yang mantan janda itu. Ajaib. Semua kejahatan seksual seperti ini dilakukan, yang rata-rata justru korbannya itu adalah orang-orang yang lebih muda darinya. Ini banyak yang seperti ini. Makanya waspada ini ikhwan, kalau gelagat seseorang pria sudah baligh, sudah besar, namun lebih suka main sama anak kecil dibandingkan dengan usia semisalnya. Dan yang dia dekat dengan anak-anak kecil ini rata-rata anak-anak kecil yang tampan. Pakai T bukan pakai N. Tampan. Ganteng gitu, anak kecil yang ganteng. Ini penyakit. Antum bisa menemukan tanda-tanda orang yang memiliki sifat menuju ke sana itu sama teman-teman seumurannya yang cowok nggak dekat, tapi sama yang lebih muda dan rata-rata tampan itu lebih dekat. Dan ini gelagat ini dai atau pendakwah ini yang sudah wafat ini seperti itu dulunya, dan ketahuan track recordnya akhirnya qadarullah. Seandainya di akhir hayatnya misal kemudian bertaubat mungkin atau tidak? Masih mungkin di sini mungkin diampuni atau tidak? Sangat mungkin oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dosanya begitu besarnya untuk masalah ini. Hukuman untuk orang yang melakukan homoseksual itu apa, ikhwan? Hukum mati dengan cara dilemparkan dari bangunan yang paling tinggi di kota tempat dia melakukan praktek homonya itu. Sekarang kalau Jakarta paling tinggi di mana, ikhwan? Monas misal, sampai ke sana dilempar loh itu, bukan diginiin atau serem banget dong dia ini, yo iya dia ini terus dilepas gitu yang wing gitu kan, iya, masya Allah, dilempar di atas sampai hancur jatuh di bawah. Itu seperti itu hukumannya. Tapi itu yang berhak melakukan siapa? Pemerintah, penguasa yang resmi. Nggak boleh secara ormas atau secara kelompok, misalnya Salafiyun telah melakukan hukum rajam. Enggak. Harus penguasa. Oke? Nah, seseorang kalau merasa dosanya sebanyak itu, dia takut sama Allah betul.
Tapi saking takutnya dia nggak bisa taubat karena dia merasa Allah tidak akan Allah tidak akan mengampuninya. Maka ini salah. Ini salah. Nah, dari sekarang kalau kita misal belum punya dosa sebesar itu, ya jangan bercita-cita atau kepengenan dosa seperti itu ntar tobat, ntar kada Allah mengampun. Ini malah meremehkan. Takutnya belum sampai tobat udah qaid wassalam. Iya. Kedua, nah jenis kedua dari khauf, dari takut. Takut yang bernilai ibadah, khauful ibadah, yaitu perasaan takut kepada yang disembah dan ini hanya milik Allah. Jadi takut yang ada sisi ta'zim, takdis, pensucian, pengkultusan, pengagungan, itu hanya untuk Allah. Jadi ini khauf yang ada sisi ubudiyah, ada nilai penghambaan diri padanya, ada nilai perendahan diri kita, perendahan diri bukan perendahan hati. Khauf, rasa takut yang ada perendahan hati terhadap pihak yang ditakuti. Perendahan diri terhadap pihak yang ditakuti. Ini hanya untuk Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah berarti seseorang telah melakukan syirik besar. Gimana itu? Seperti apa coba? Contohkan, berikan contoh. Give me an example. Come on. Ayo guys. Ayo. Perasaan takut kepada yang diagungkan oleh. Ini khauf yang ada sisi ibadah. Takut maksiat. Bukan. Enggak, itu positif. Itu bagus, positive way gitu. Takut akan maksiat karena takut azab Allah. Iya, itu takut yang bernilai ibadah. Itu hanya untuk Allah, betul. Sekarang Anda pengen sampel yang negatif, yang menjadikannya syirik gitu loh. Tradisi bersujud ke manusia yang dikultuskan. Tradisi bersujud kepada manusia yang dikultuskan. Benar, karena di situ ada pengagungan dan takut kalau enggak sujud maka dia akan pamali gitu misalnya. Nah, itu sama. Ya, benar. Ada lagi? Bagaimana kalau misalnya takut dengan suami? Takut sama suami. Atau sebaliknya deh, takut sama siun sama istri. Pak Imam sih jawab. Takut nggak diizinin boleh nggak Ustaz? Takut nggak diizinin ke pasar. Takut nggak diizinin gimana nih? Kalau masih ngomong takut nggak diizinin, itu berarti emang belum siap. Belum siap. Jadi nggak usah izin dulu ya bang. Nggak usah ngomong-ngomong dulu. Udah dia rapin aja hidupnya gitu loh. Iya. Takut apa? Takut yang ada sisi apa ya? Menyembah padanya gitu. Ada sisi mengagungkannya tapi tidak syar'i, melanggar gitu loh. Tadi benar tadi yang jawaban tadi sampai sujud itu karena takut gitu loh. Sama dulu di zaman Nabi Ibrahim ada raja namanya Namrud atau bahasa Inggrisnya Nimrod. Itu raja Namrud itu yang sebagaimana di Al-Baqarah. Alam tara ila ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Itu raja Namrud kisahnya. Raja Namrud itu suka memonopoli barang, ihtikar. Suka memonopoli barang dan dia kan raja, rakyatnya, terus ada rakyatnya dan ada kaki tangannya di antara bapaknya Nabi Ibrahim yaitu Azar. Di wilayah pemerintahannya Namrud ini orang-orang yang membutuhkan makanan pokok bisa diambil dari gudang istananya. Tapi caranya harus ada syarat. Syaratnya apa? Sujud dulu pada saya. Baru kalian boleh ambil itu di gudang. Nah ini mereka pun sujud karena apa? Ada rasa takut. Nah takut di sini bercampur dengan adanya pengagungan terhadap siapa? Namrud. Ini khauful ibadah masuk ke dalam ini. Walaupun bercampur takut miskin, takut nggak dapat makan, ada juga takut dari segi penghambaan kepada Namrud masuk sini. Itu raja Namrud. Apalagi khauf ibadah. Takut kehilangan rezeki. Ya. Lagi trending aja kemarin Ustaz.
I know. Nggak usah dibahas, nanti teman-teman malah penasaran. Penisirin, jangan. Itu ada orang minta izin, ternyata nggak diizin, malah piringnya terbang. Ketiga, takut yang bersifat tersembunyi yang disebut khaufus sir. Ini yang paling berbahaya. Khaufus sir seperti takut terhadap penghuni kubur atau wali yang jauh darinya yang tidak ada pengaruh apa-apa baginya. Hal ini menurut ulama termasuk syirik besar. Khaufus sir ini bisa menjangkiti orang-orang yang suka ngaji tapi versi syirik atau bid'ah. Dan beberapa dari pendakwah atau juru dakwah sebagian mengatasnamakan keturunan nabi tertentu itu sebenarnya mendidik sebagian muridnya untuk menerapkan khauf asir. Rasa takut yang sifatnya tersembunyi tapi di sini takut ada ta'zim secara gaib dan seperti ada ikatan rasa takut padanya. Gini loh. Misal takut terhadap penghuni kubur. Itu khaufus sir. Dan itu masuk syirik. Kayak gimana? Ada beberapa sampel yang biasa terjadi. Masalah-masalah gentayangan itu rata-rata khaufus sir, ikhwan. Dan itu syirik. Syirik itu. Karena apa? Karena merasa bahwasanya itu banyak akidah buruk, akidah yang menyimpang tercampur padanya. Menyangka bahwasanya ini mayit masih gentayangan dan dia punya power untuk memberikan nasib sial. Ini khaufus sir. Tersembunyi gitu loh. Sebabnya tersembunyi. Penghuni kubur, ya. Hati-hati ketika kita berjalan di kuburan, ada anak kita juga. Kalau anak kita ketakutan, itu dari syaitan. Maka berikan mindset, jangan takut sama penghuni kubur. Mereka sudah di alamnya. Adapun yang menggoda kamu itu syaitan semuanya, bukan penghuni kubur. Itu penghuni WC kalau syaitan itu. Bukan penghuni kubur. Mereka makhluk-makhluk hina, jangan takut sama mereka. Gitu. Masyarakat kita sayangnya itu apa? Sudah termindsetkan. Memang sih setan kuburan ya ada aja namanya setan gitu kan. Karena mengajak kepada syirik gitu kan. Tapi termindsetkan ini setan yang penghuni pohon ini, penghuni kuburan ini, penghuni sumur tua. Penghuni pabrik tua. Kan gitu. Akhirnya nyari-nyari setan gitu loh, live stream nyari setan. Nyari penghuni pabrik tua, pabrik kosong. Iya, menelusuri rumah sakit angker misalnya. Iya. Kalau yang nggak ada harganya itu setan dipentungin itu semua semua itu bohongan, itu editan. Ya benar itu enggak. Setan setolol-tololnya itu nggak ada yang kayak gitu, setahu Anda. Iya. Dipentungin, maksudnya sengaja gitu menampakkan diri untuk, walaupun memang bisa saja, tetapi belum ada riwayat setan sebodoh itu gitu loh, menampakkan diri untuk masuk live streaming kemudian sengaja dipentungin sampai benjol atau nggak ada. Itu rata-rata itu setelah Anda pelajari rata-rata bohong, rata-rata manusia, rata-rata ini pakai kostum. Ya setan itu kalau dideketin, bener dia menampakkan diri dideketin, itu beda auranya energinya itu beda ya, nggak seperti itu. Setan nggak kayak gitu, jin nggak kayak gitu. Jin juga mikir-mikir juga kali. Dia gini loh, YouTuber pakai konten kayak gitu, ya kan? Terus setan dihinakan, walaupun memang hina sebenarnya, tapi dinistakan seperti itu. Sekarang setan mikir, gue tuh benefitnya apa bro, kata setan. Hah? Bagi saweran enggak, monetizing YouTube juga buat ente semua YouTuber, setan nggak dapat apa-apa. Tapi kalau untuk masalah mengubah mindset, tempat syirik, tempat akar, nah inilah kerjaan setan, sukanya mereka tuh. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Begitu. Tapi mereka nggak mau dipukul kayak gitu terus, nggak mau setan digituin, nggak mau. Kalau mau dari sekarang banyak udah setan di kurung-kurung kayak gitu, ya. Ala kulli hal. Penghuni kubur atau wali yang jauh dari, yang wali itu nggak ada di dekatnya, tapi dia ada rasa takut gitu.
Ana pernah cerita ke antum di sebuah toko di Cilitan. Toko parfum. Ana ngambil grosin parfum di situ. Dulu tapi ya. Lanjut gak ceritanya? Ya. Jual parfum busana muslim banyak jualannya. Ada banyak itu. Terus ada bagian bilik yang itu kantor supervisornya atau manajernya atau gimana. Anda sempat noleh gitu ke situ. Ada foto ini Syekh. Syekh yang pakai pakai sorban gitu. Ada jenggotnya gitu, masya Allah. Bukan yang rumah makan Padang, ini beda lagi itu. Ini beda, kayak itu beda, itu satu foto doang. Ini satu foto. Terus Anda masuk kan, karena di situ ada di bagian kantor manajer ada di manajer itu ada parfum-parfum yang Anda mau lihat. Ternyata ada laptop, CCTV-nya gitu kan. Kelihatan gitu kan CCTV, serpihan-serpihan dari rekaman-rekaman CCTV. Itu mungkin foto ada 10 foto lebih si Syekh itu doang. Sini. Banyak. Jadi si manajer ini ketika ngawasin apa-apa, itu dia ada foto dia. Dan foto-fotonya ngeliatin gitu loh. Anda khawatir inilah yang disebut khaufus sir. Ngerti nggak maksud Anda? Seakan-akan dilihatin. Dan seakan-akan kita tuh berharap pada Syekh ini gitu loh. Ini yang disebut khaufus sir. Walaupun orang ini nggak bakal mengakui itu. Tapi foto itu, gambar itu kalau dipajang sering-sering, dilihat sering-sering, itu akan menimbulkan sesuatu di hati. Beneran. Contoh, antum aja nih, foto apapun perempuan yang antum suka misalnya. Atau ngeliat diri antum sendiri. Lama gitu ngeliat. Lama-lama istighfar antum. Astagfirullah. Terpengaruh gitu loh, ada sesuatu. Karena apa? Sorot mata dan semisalnya. Begitu. Nah, sebagian dari orang dengan gambar-gambar yang dibuat ketika di kuburan keramat dan semisalnya, itu berpengaruh pada hati mereka. Sampai ana wallahi pernah lihat di suatu kuburan keramat di Jakarta, beberapa gerombolan jemaah sebelum masuk ke dalam kuburan orang wali tersebut, mereka kayak gini semua, dan di atas situ, di atas pintunya itu ada foto, ada gambar dia. Itu wafatnya di tahun-tahun sebelum kemerdekaan padahal. Ada gambar si wali tersebut. Pada kayak gini. Semua tuh. Berapa puluh orang. Apa yang di hati mereka gitu loh. Ya. Ada rasa takut kalau misalnya enggak minta sama orang ini. Ada juga kadang yang merasa takut diawasi sama orang ini. Yang itu tadi foto-foto tadi di samping-samping itu. Jadi harus lebih sering ingat Syekh ini. Ini khaufus sir. Ini khauf astir. Anda juga pernah mendengar cerita di Kalimantan. Seorang yang sufi ekstrim beliau. Berasal dari Madura. Cerita sama Anda. Gurunya beliau itu sudah lama wafat. Beliau suatu ketika mengenang gurunya. Ya, cerita sama anak kan, itu dulu Bapak Haji ini nih, dia ceritanya. Cerita Bapak Haji ini tuh dulu sakti, Masya Allah Ustaz katanya. Ana waktu itu tahun 2005 udah jadi Ustaz waktu itu. Iya, sekarang aja lah jadi pedagang nih. Ya. Nah kemudian kayak gimana Pak? Itu dulu saktinya beliau itu Masya Allah. Bapak ini kalau ngapa-ngapa, itu malah justru kadang-kadang merasa takut akan tiba-tiba didatangi oleh Pak Haji. Paham nggak? Bahkan ketika suatu kali berharap ada sesuatu kesulitan gitu, dia berbisik, Pak Haji, tolongin saya Pak Haji, gitu. Dia cerita, Pak, tolong saya, minta sama gurunya yang lagi jauh nggak di mana. Tiba-tiba, ini cerita wallahi, cerita beneran. Kita tiba-tiba Pak Haji datang terbang langsung deketin saya. Kamu butuh apa Budi? Gitu. Budi. Namanya Mahmudi. Panggilnya Budi. Kamu butuh apa Pak Budi? Kamu butuh apa Budi? Itu saking saktinya. Cerita dia maksudnya. Cerita dia ngomong kayak gitu ke anak gitu beneran. Soal bohongnya
bener kayak gitu terjadi atau enggak Allah alam. Tapi kayak bener dia cerita kayak gitu. Tapi kayak beneran gitu. Ya mungkin setan gitu loh. Kamu butuh apa Budi? Gitu. Sehingga kan dengan fitnah seperti itu apa? Kadang-kadang kalau dia mau berbuat buruk, takutnya bukan sama Allah. Takut dihampirin sama Pak Yai, Pak Haji. Loh, Masya Allah. Gitu. Khaufusir. Ya hati-hati di sini. Ya padahal nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi gara-gara rasa takut ini kadang-kadang menjadi-jadi. Hati-hati. Keyakinan dan khurafat-khurafat di tempat-tempat keramat itu kadang-kadang bisa happen apa yang diyakini. Karena setan membaca keyakinan manusia, akhirnya dijadiin sama setan. Yang tadi di pohon beringin itu nggak ada apa-apa selain lambang Golkar. Tapi kemudian jadi apa? Ada setannya. Gara-gara orang apa? Meyakini sesuatu. Akhirnya kalau lewat situ misi Mbah. Ya, kata setannya, "Mbah batakmu masih muda saya." Gitu ada yang kayak gitu. Masih muda enak aja dikira Mbah. Iya. Itu takut yang sifat bersama. Pokoknya ikhwan antum menjadi ahlus sunnah, takut antum kepada Allah dan atau takut yang bersifat tabi'i, natural, alami yang biasa yang wajar bagi manusia. Baik. Kemudian sedikit lagi tentang roja. Dalilur roja qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah, kepada Tuhannya itu Allah. Ar-roja mengharap adalah keinginan seseorang terhadap sesuatu yang mungkin diperoleh dalam waktu dekat atau jauh tapi diposisikan sebagai sesuatu yang dekat, itu roja. Apa bedanya roja dengan tamanni, ikhwah? Roja itu berharap, tamanni itu berangan-angan. Bedanya di mana? Fadhal. Harus tahu. Kalau antum disebut berharap, ada kriterianya. Adapun kalau nggak ada kriteria ini, maka antum tidak disebut berharap, tapi disebut berangan-angan belaka. Bedanya di mana? Roja itu menghasilkan usaha, ada usahanya. Gitu. Aha, kalau nggak ada. Taib. Iya, amani atau tamanni itu hanya angan-angan, yang mana tidak ada usaha, tidak ada usaha yang real, hanya omdo. Maka ini angan-angan. Oh, gue mau nikah nih, tapi nggak pernah nabung. Ini namanya angan-angan. Gue pengen banget punya anak nih, tapi nggak mau nikah. Ini bahlul. Gimana cara dia punya anak tanpa nikah? Ya, jadi harus ada usaha. Yaitu supaya disebut dia memang berharap. Dan orang yang disebut roji atau orang yang berharap dalam Islam adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, makanya faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Berarti harus ada pergerakan, harus ada usaha. Ikhtiar, sahih. Kayak iya sebenarnya antum pengen membahagiakan orang tua antum dengan nafkah, tapi antum nggak mau kerja. Gimana? Berarti antum nggak berharap untuk bisa memberikan sumbangsi pada orang tua, gitu kan? Antum pengen membahagiakan orang tua dengan membuat mereka tuh bangga, antum bisa sukses di pekerjaan antum misalnya. Tapi antum apa-apa males, disuruh ini sama atasan nggak mau, mungkin nggak maksimal. Berarti antum nggak berharap, antum hanya berangan-angan atau omong doang. Seorang muslim itu dia memegang harapannya dengan apa? Mengikat harapannya dengan usaha. Dan dia tawakal sama Allah dengan usahanya itu. Dan siapa yang usaha karena lillahi ta'ala, karena suatu ibadah, maka Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan usahanya. Akan Allah berikan yang terbaik buat dia dari takdir. Roja mengandung sikap menyerah dan merendah. Menyerah di sini adalah menyerah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menyerah kepada kenyataan. Dan merendah di sini merendah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan merendah kepada manusia, beda. Adapun kalau roja mengandung sikap, kalau misalnya antum berharap, tapi antum menyerah kepada manusia, menyerah kepada kenyataan, nggak tanpa usaha, maka ini bukan berharap yang benar. Kalau antum berharap, tapi antum merendahkan diri di hadapan manusia dengan cara minta-minta, maka antum bukan pengharap yang benar.
Orang yang punya harapan itulah orang yang dia ikhtiar, dia tawakal sama Allah selagi ikhtiar dengan kenyataan. Dan dia kemudian dia merendahkan diri pada Allah, dan dia mempunyai izzah dan power di antara manusia. Orang kalau merendahkan diri di hadapan manusia, itu orang yang paling cepat putus asa. Karena dia itu seperti menyerahkan sesuatu pada pihak yang ada posibilitas besar tidak akan mengabulkan dan bahkan akan mencuranginya. Manusia itu kalau kita berharap padanya, maka kita harus siap minum pil obat sakit hati. Karena manusia itu kalau diharapkan bisa menyakitkan. Nah, siapa yang memalingkan raja ini kepada selain Allah, maksudnya menyerah pada kenyataan atau merendahkan diri pada makhluk, maka bisa mengakibatkan syirik kecil atau besar, tergantung hati orang yang mengharapkannya. Taib, dalilnya tadi sudah kita baca. Kemudian ketahuilah raja atau pengharapan yang terpuji hanya bagi yang mau taat pada Allah dan mengharapkan pahalanya, atau mau bertaubat dari segala dosanya dan mengharap akan diterima taubatnya. Adapun pengharapan yang tidak disertai dengan amal usaha, maka ia hanya lamunan dan angan-angan yang tercela. Itu bedanya. Jadi harus dibedakan antara berangan-angan dengan berusaha, dengan berharap, ya. Begitu, wallahu taala a'lam. Masih ada waktu 2 menit 20 detik. Ada pertanyaan di sini, kawan? Ayo coba. Ustaz izin bertanya, apakah jika hujan di hari Jumat lalu kita tidak sholat Jumat, apakah itu termasuk uzur? Padahal rumah kita dekat dari masjid. Kalau hujan di hari Jumat, hujannya jam 6 pagi, maka sholat Jumat tetap nanti, karena sholat Jumatnya jam 12. Iya kan? Lagian hujan di hari Jumat. Bukan hujan pas Jumatan kan? Oke. Ya udah gitu jawabannya. Nyesel ya. Termasuk uzur kalau misalnya dia nggak bisa, kalau misalnya hujan ketika hendak Jumatan, termasuk uzur. Iya, termasuk uzur. Sama seperti sholat berjamaah lainnya. Walaupun dia punya payung, tapi tentu lebih afdal dia datang ke masjid. Ya, karena fadilahnya besar insyaallah. Begitu, wallahu a'lam. Taib. Ya. Kalau kita mengharap perjumpaan dengan Allah, kita beramal saleh gitu. Dan jangan menyekutukannya. Kalau misalnya kita berharap pada hal-hal yang duniawi gitu, pada manusia, terus kita melakukan sebab akibatnya, itu termasuk dilarang nggak, Ustaz? Seperti apa contohnya? Misalnya kita pengen Jangan melempar batu. Jangan melempar batu. Iya. Padahal sendiri begitu. Jangan melempar batu padahal sendiri begitu. Ayo. Ntar teleponin Pak Maman loh. Ayo, gimana? Ya, misalnya kita punya harapan atau cita-cita gitu kan. Ya apa contohnya? Tell me. Pengen sukses usahanya. Sukses itu banyak susah. Ya. General ya. Kan ada pengharapan juga kan, Ustaz. Iya. Terus usaha itu banyak. Usaha itu usaha apa dulu? Enggak, kenapa ke situ? Enggak ada urusan sama beliau. Ya, misalnya contoh, misal seorang karyawan dia pengen di kantornya dia pengen posisi yang baik gitu. Nah, ada harapan kan tentang dunia. Terus dia melakukan hal-hal yang buat dia bisa terpromosikan ke posisi itu. Nah, itu terlarang apa enggak? Ya enggak terlarang, selama itu mubah enggak apa-apa. Itu masih dibolehkan. Iya, mubah, pekerjaannya halal, enggak apa-apa. Itu hal yang duniawi yang diperbolehkan, bebas. Selama itu tidak membuat kewajibannya terganggu, tidak melakukan hal yang munkar seperti riswah atau curang atau sogok, normal ya bagus malah. Dia apalagi kalau ada niatan saya pengen posisi itu supaya nanti gaji saya besar sehingga orang tua saya senang, misalnya orang tua saya mendapatkan sekian persen sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhannya, maka ini malah ibadah loh. Begitu. Kalau begitu niatannya. Tapi kalau niatannya supaya saya bisa, kan dia enggak orang tuh kalau misalnya pengen sesuatu kadang dia keceplosan tapi dilemparkan ke orang lain.
Kayaknya antum sama berdua ini. Orang-orang kayak gini tuh nggak bakal sukses ikhwan. Ngomong doang. Ngomong doang. Ini ada mau minum, mana sembur nanti antum. Sembur kesurupan antum nanti. Ya nggak usah bercanda dalam masalah itu kalau emang antum nggak bisa apa, nggak usah. Taib, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.